Nah, pertanyaannya, di bisnis ini bisa tembus omset 50 juta nggak? Nah, kalau pertanyaannya bisa, tentunya bisa, tapi skalanya berapa? Halo guys, welcome back with me Sani Akbar di DB Channel. Kali ini saya ketitipan beberapa pertanyaan ya, salah satunya dari komen atau dari WA. Jadi kita rangkum aja beberapa pertanyaan. Yang pertama, bos, kira-kira usaha ini bisa tembus omset sampai 50 juta nggak? Nah, perlu disclaimer dulu bagi teman-teman yang belum tahu, bisnis kita itu adalah bisnis Stingway atau bisnis lintingan. Nah, teman-teman bisa searching aja untuk detailnya di Google karena saya nggak bisa sebutin di sini terkait pedoman komunitas. Nah, pertanyaannya, di bisnis ini bisa tembus omset 50 juta nggak? Nah, ini kaitannya dengan skala tentunya ya, modal teman-teman berapa, dan kalau pertanyaannya bisa, tentunya bisa, tapi skalanya berapa? Kebetulan memang di kita juga ada menyediakan paket distributor. Nah, untuk 50 juta ini, kebetulan itu adalah paket distributor gitu. Jadi, untuk awal belanjanya 50 juta. Tapi kan pertanyaannya bukan belanja, bukan modal, omset. Nah, jadi tentunya gimana caranya untuk bisa omset 50 juta? Yang pertama itu, teman-teman harus bisa mastiin pasarnya terlebih dahulu. Untuk mengawali sih sebenarnya nggak harus 50 juta dulu, nggak harus terfokus di nominal 50 juta ini ya. Bisa memulai dengan yang paket kecil dahulu untuk mengetes pasar di sana. Nanti pelan-pelan, kalau untuk paket yang tes pasar itu misalkan 1 juta. Nah, bisa teman cari-cari tahu dulu nih, kira-kira produk kita atau produk DB ini bisa diterima terlebih dahulu atau enggak di pasaran. Nah, sekiranya secara konsumsi atau secara konsumtif di sana produknya digemari, nanti bisa merambah ke reseller. Karena kalau udah ngomongin omset 50 juta, itu udah skala mainnya reseller, bukan ecer lagi gitu. Jadi teman-teman harus mengelola reseller. Nah, jadi nanti setelah teman-teman tes pasar, mungkin bisa ditingkatkan modalnya lagi ke tahap agen, karena kita ada 3 tahap, dari reseller, agen, dan distributor. Jangan ke distributor langsung, terkecuali memang teman-teman sudah ada modalnya. Nah, dari reseller ke agen berapa, Kang? Nah, untuk ke agen itu di angka 15 juta dulu. Nah, di tahap 15 juta, tentunya harganya dengan reseller ada selisih, yang mana teman-teman udah bisa bangun reseller walaupun skalanya belum besar. Di situ udah ada selisih profit. Nah, setelah teman-teman sudah jadi agen di 15 juta, nanti coba bangun reseller, bangun komunitas. Dari situ nanti bisa kelihatan juga. Tadi kan dari konsumen atau ecer di tempatnya udah jalan. Nah, tinggal dari resellernya gimana? Nanti harus dikontrol juga, harus dibangun juga. Kalau sudah memang jalan, baru ditingkatkan ke tahap distributor, ditambah lagi modalnya. Yang ngambilnya memang di angka 50 juta ke atas. Nanti kalau udah segitu, teman-teman tinggal ngelola resellernya aja. Nah, dengan otomatis 50 juta itu sudah terasa ringan. Tapi memang nggak bisa secara instan, kecuali memang teman-teman sudah punya komunitas atau relasi yang cukup banyak di awal, dan juga modalnya sudah ada, itu memang bisa langsung ke tahap distributor. Jadi kita bahas dari bawah terlebih dahulu ya, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, bos, kalau saya bungkus hasil lintingan terus saya jual, itu bisa nggak? Secara kan kita cukainya berbeda. Nah, kalau secara regulasi atau peraturan dari Bea Cukai, setahu saya, untuk jual hasil lintingan itu tidak boleh. Tapi ada satu cara yang diperbolehkan dan hampir mirip, yaitu adalah jasa linting. Nah, jasa linting itu seperti apa? Teman-teman nanti konsumen teman-teman beli terus dibantukan jasa lintingnya, yang mana per batangnya itu ada tarifnya. Lalu dijualnya itu teman-teman bukan ngejual hasil lintingan, tapi ngejual tembikinya terlebih dahulu gitu. Jadi yang diperbolehkan itu adalah jasa linting. Yang tidak diperbolehkan itu teman-teman ngelinting terus di stok lalu diperjualbelikan. Nah, kalau itu
regulasinya udah berbeda lagi karena bukan ngejual tingwe gitu ya, jadinya jual gitu. Nah, itu yang diperbolehkan itu seperti itu. Nah, terus yang ketiga ini yang terakhir, untuk alamat tokonya di mana? Barangkali kan ada yang dekat dari kita ya, atau yang jauh. Yang dekat kan bisa berkunjung. Kalau yang jauh nanti belanja online-nya. Kalau alamat kita itu di Cianjur ya. Nah, tepatnya di perbatasan Bandung Barat. Untuk alamat detailnya nanti saya tulis aja di deskripsi ya. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya. Kalau ada yang kurang nanti bisa di kolom komen biar saya jawab. Oke, see you guys.